Di tengah hujan deras yang mengguyur teras rumah mewah di kawasan Citraland, Surabaya, suara ketukan halus di pintu belakang terdengar pelan namun tegas. Di balik pintu itu, tangan halus seorang wanita muda menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hasrat yang telah lama ia kubur, kini memuncak tak terbendung. Yang membukakan pintu bukan suaminya, tapi pria paruh baya dengan mata tajam yang selama ini hanya ia panggil Pak D. Padahal dia adalah mertuanya sendiri. Rani Putri Ayuning Tias usia 27 tahun, lulusan arsitektur ITS, cerdas, cantik, dan elegan. Anak dari keluarga terpandang di Surabaya, menikah muda karena dijodohkan oleh orang tua demi menyelamatkan reputasi keluarga. Di balik penampilan tenangnya, Rani menyimpan kehampaan dan rasa penasaran terhadap gairah cinta yang tak pernah ia temui dalam pernikahannya. Ia tinggal bersama suaminya dan mertua laki-lakinya dalam satu rumah besar. Dimas Bayu Mahardika usia 30 tahun, suami Rani, pria baik dan lembut tapi sibuk dengan kariernya sebagai arsitek di Singapura. Dimas jarang pulang dan lebih sering berkomunikasi lewat telepon. Ia tidak pernah curiga pada istrinya karena merasa rumah tangganya baik-baik saja. Bambang Arif Subagio usia 54 tahun, ayah mertua Rani. Seorang pengusaha properti sukses yang punya karisma dan ketegasan. Pria ini masih tampan dan gagah untuk usianya. Ia seorang duda sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Bambang adalah tipe pria dominan yang bisa membaca emosi orang hanya dari tatapan. Di balik kedewasaannya, ia menyimpan kesepian dan bayangan masa lalu yang belum selesai. Sudah hampir 3 bulan Dimas tidak pulang, hanya telepon singkat seminggu sekali, dan transfer bulanan yang menunjukkan ia masih menjadi suami Rani. Tapi malam-malam di rumah itu terasa semakin hampa. Rani duduk sendiri di ruang keluarga, hanya ditemani suara hujan dan televisi yang menyala tanpa suara. Pak Bambang, ayah mertuanya, baru saja pulang dari luar kota. Langkahnya tegas tapi tenang. Ia langsung masuk ke ruang makan dan melepas jasnya perlahan. Rani memperhatikannya diam-diam dari balik pintu dapur. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang tak bisa ia abaikan. Ketika Pak Bambang duduk dan menyalakan rokok, tangan Rani tanpa sadar meremas sisi kursi. Ia tahu pikirannya melampaui batas. Tapi entah mengapa, justru batas itulah yang membuatnya makin tergoda. Malam itu, mereka makan malam berdua untuk pertama kalinya. Percakapan sederhana tentang cuaca dan pekerjaan menjadi pintu masuk ke dalam diskusi lebih personal. Rani bicara tentang kesepiannya. Bambang mendengarkan tanpa menyela. Tatapan mereka lama-lama tak lagi sekadar sopan, tapi mengandung ketegangan samar. Beberapa hari kemudian, ketika Rani pulang dari berbelanja, ia mendapati Pak Bambang sedang memperbaiki sesuatu di kamar mandi belakang. Kemejanya basah terkena air, menempel di kulitnya yang masih terlihat kokoh. Rani berdiri di ambang pintu terlalu lama. Bambang menyadarinya. "Kamu kenapa, Nduk?" tanyanya, tanpa menoleh. Rani menelan ludah. "Nggak apa-apa, Pak. Cuman, kamar mandinya mampet ya." Mereka tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada api yang menyala perlahan. Sore harinya, Rani menyeduh teh dan membawanya ke ruang kerja Bambang. "Saya boleh duduk sebentar?" tanyanya sopan. Bambang menatapnya. "Boleh, tapi kamu harus tahu, ada hal-hal yang enggak bisa kembali kalau sudah terjadi." Rani mengangguk pelan, lalu duduk. "Saya juga capek berpura-pura jadi orang baik terus, Pak." Dan di ruangan sunyi itu, di antara tumpukan kertas dan aroma teh melati, dua manusia dewasa saling menatap dalam diam yang berat. Dan perlahan, batas-batas mereka mulai kabur. Hujan malam itu masih turun rintik, tapi di dalam ruang kerja yang remang, suhu justru menghangat. Pak Bambang memindahkan pandangannya dari meja ke wajah Rani
yang kini duduk tak lebih dari 1 meter darinya. Wajah yang dulu ia anggap hanya sebagai istri anak, kini terasa berbeda. Matanya basah tapi tidak menangis. Bibirnya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam. "Apa kamu bahagia dengan Dimas?" tanya Bambang perlahan. Rani menunduk, menyentuh cangkir tehnya yang masih hangat. "Saya nggak tahu lagi apa itu bahagia, Pak." Diameter hanya detak jam tua di sudut ruangan yang berbicara. Pak Bambang bangkit perlahan dan berjalan ke jendela, membelakangi Rani. Ia menyentuh tirai dengan satu tangan, mencoba menahan gelombang emosi yang mendadak datang seperti badai. Ia pria yang selalu kuat, tapi wanita di belakangnya ini membuat dinding yang telah ia bangun bertahun-tahun mulai retak. "Aku ini bapak mertua kamu, Nenduk. Nggak seharusnya kita kayak gini," katanya tanpa menoleh. Rani berdiri, langkahnya pelan, mendekat. "Kalau memang salah, kenapa rasanya lebih benar dari apapun yang pernah saya jalani?" Bambang memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran Rani di belakangnya. Jarak mereka hanya sejengkal. Aroma sampo melati dari rambut Rani mengusik ketenangannya. Ketika Rani menyentuh punggungnya perlahan, Bambang menarik napas dalam. Tapi ia tak bergerak. Ia membiarkan sentuhan itu menetap, tumbuh, dan mengalir seperti listrik ke seluruh tubuhnya. "Saya butuh seseorang yang bisa lihat saya, Pak. Bukan cuma sebagai istri anak Bapak, tapi sebagai wanita." Suara Rani pelan, tapi jelas menusuk. Bambang berbalik perlahan, mata mereka bertemu. Tak ada lagi kata-kata. Hanya ada jarak yang makin menyempit dan rasa bersalah yang mulai kehilangan kuasanya. Tangan Rani menyentuh wajah Bambang, dingin tapi mantap. Bambang mengusap pipinya dengan lembut, lalu menunduk sedikit. Hanya beberapa inci memisahkan bibir mereka. Di luar, hujan turun lebih deras. Tapi di dalam ruang itu, dua manusia dewasa tenggelam dalam keheningan yang lebih bising daripada petir sekalipun. Ketika akhirnya bibir mereka bersentuhan, pelan, ragu, lalu semakin dalam, semesta seolah membekukan waktu. Semua garis moral, semua rasa takut, semua batas, lenyap. Dan malam pun berjalan perlahan, seperti ingin memberi waktu lebih untuk kesalahan yang tak seorang pun ingin hentikan. Pagi datang terlalu cepat. Langit masih kelabu, sisa hujan malam tadi menempel di kaca jendela, seperti kenangan yang enggan mengering. Rani terbangun lebih dulu. Rambutnya berantakan, tubuhnya setengah tertutup selimut coklat tua milik Pak Bambang. Ia duduk perlahan, memeluk lutut di ranjang tamu yang tadi malam menjadi saksi bisu sebuah pelanggaran. Ia menoleh pelan. Bambang masih tertidur di sofa kecil sebelah ranjang, tanpa baju, hanya mengenakan celana kain panjang yang semalam terburu-buru ia kenakan kembali. Wajahnya tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi Rani tahu, dalam dirinya pasti sedang terjadi perang besar. Ia berdiri pelan, mengenakan daster tipis yang tergeletak di kursi. Langkahnya sunyi menuju dapur, tapi di dada jantungnya berdentam keras. Rasanya seperti anak remaja yang pertama kali mencicipi cinta. Bedanya, kali ini cinta itu bukan miliknya dan bukan untuknya. Suara langkah berat mengejutkannya. Bambang muncul di ambang pintu dapur, memandangi Rani yang sedang menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. "Nggak tidur lagi, Pak?" tanya Rani tanpa menoleh. Bambang menggeleng pelan, duduk di kursi makan. Rasanya aneh bangun pagi dan sadar, semua ini nyata. Rani membawa cangkir ke hadapannya. "Saya nggak nyesel," katanya lirih, duduk di seberang. Bambang menatapnya lama. "Tapi kita nggak bisa begini terus." Rani tersenyum kecil. "Saya nggak minta kita jadi apa-apa. Saya cuman butuh ngerasain bahwa saya hidup sekali aja. Dan Bapak satu-satunya orang di rumah ini yang bikin saya ngerasa gitu." Bambang menghela napas. "Dimas anak kunduk, kamu istri dia."
Dan saya sendirian, Pak. Bahkan Dimas nggak nanya kabar saya sebulan ini. Dia nggak tahu saya mulai minum obat tidur. Dia nggak tahu saya ngerasa seperti tamu di rumah sendiri. Dia nggak tahu kalau saya hampir menyerah. Kata-kata itu menggantung di udara, menyatu dengan aroma kopi dan sisa peluh semalam. Bambang menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Kita harus berhenti, Rani mengangguk pelan. Tapi di sudut matanya, ada perih yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu, mereka tidak akan benar-benar bisa berhenti. Karena yang mereka cari bukan sekadar pelarian, tapi perasaan hidup yang selama ini hilang. Telepon rumah berdering, Rani bangkit untuk mengangkat. Suaranya lemas, tapi ia berusaha tenang. Halo? Sayang, ini Dimas, aku pulang minggu depan. Tubuh Rani membeku, matanya menatap Bambang yang kini berdiri tegak, rahangnya mengeras. Oh, iya Mas, saya tunggu. Dan dengan satu kalimat itu, semuanya berubah. Tapi yang telah terjadi, sudah tidak bisa ditarik kembali. Hari-hari setelah telepon itu berjalan lambat, namun penuh tekanan. Rani mencoba kembali menjadi menantu yang patuh dan istri yang setia secara tampilan. Ia masak seperti biasa, mencuci baju Dimas yang bahkan belum pulang, menyapu lorong rumah yang terlalu besar untuk hanya 2 orang. Tapi hatinya tidak lagi ada di tempat yang sama. Pak Bambang pun berubah. Ia mulai menjaga jarak. Lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau berdiam diri di halaman belakang dengan koran yang tak pernah benar-benar dibaca. Setiap kali mereka bertemu mata, ada luka yang mengendap, tapi juga hasrat yang belum padam sepenuhnya. Malam sebelum Dimas pulang, hujan turun lagi. Seolah langit sengaja mengulang kenangan. Rani berdiri di depan cermin kamar, mematut diri. Rambutnya ia biarkan tergerai. Daster satin biru muda itu membentuk lekuk tubuhnya dengan halus. Ia tak tahu kenapa berdandan seperti itu malam ini, padahal yang datang adalah suaminya. Ketika turun ke dapur untuk mengambil air, ia mendapati Pak Bambang duduk di kursi, memunggunginya. Pak, Rani bersuara pelan. Bambang tak menoleh. Kamu cantik malam ini. Rani terdiam, lalu berjalan mendekat. Saya cuma mau bilang, saya nggak siap. Bambang mengangguk. Saya juga. Rani duduk di sebelahnya. Dimas nggak akan curiga. Apa kamu bisa pura-pura, Nduk? Tanya Bambang dengan suara serak. Kalau dia peluk kamu nanti malam, apa kamu bisa tetap menutup mata dan nggak ngebandingin? Rani menunduk. Saya nggak tahu. Hening. Lalu tiba-tiba Bambang berdiri dan menghadapnya. Kalau kamu tetap di sini, aku takut aku akan mengulang semuanya. Rani menahan napas. Besok pagi, sebelum Dimas datang, aku akan keluar dari rumah ini, ke Malang, ke proyek lama. Mungkin seminggu, mungkin lebih. Saya butuh waktu, Rani. Kita butuh waktu. Air mata Rani jatuh diam-diam, tapi ia mengangguk. Kalau memang ini satu-satunya cara buat kita nggak makin dalam, lakukan, Pak. Bambang menyentuh pipinya lembut, tapi hanya sebentar. Lalu ia pergi ke kamarnya, menutup pintu pelan. Dan malam pun kembali menjadi saksi ketika 2 orang yang saling menginginkan harus menahan diri untuk tidak saling merusak. Tapi bisakah cinta yang tumbuh dalam diam benar-benar mati hanya karena waktu? Pagi datang dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Dimas sudah tiba semalam dan Rani menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Tak ada yang tampak berbeda selain mungkin mata Rani yang tampak sedikit lebih lelah dan wajah Dimas yang sedikit cerah, seakan ia tak menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi dalam rumah ini. Dimas langsung menuju ke ruang makan, menyapa ibunya yang juga baru saja turun. Rani mengikuti, menyiapkan sarapan untuk suaminya, namun hatinya kosong. Pak Bambang sudah tidak ada di rumah. Seperti janji yang mereka buat semalam, ia pergi ke Malang untuk urusan pekerjaan. Rani merasa lega, tapi sekaligus ada rasa hampa
yang menggerogoti hatinya. Tanpa Bambang di sini, tak ada lagi percikan-pencikan yang membuatnya merasa hidup. Namun, meski Dimas ada di sini, ia tahu kehadirannya tak akan mengubah apapun. Tidak lagi. Rani menghabiskan beberapa jam bersama Dimas, berbicara tentang hal-hal yang biasa mereka bicarakan, tentang pekerjaan dan rencana mereka untuk liburan. Tapi setiap kata yang diucapkan Dimas seakan meluncur begitu saja, tanpa menyentuh hati Rani. Ia mendengarkan, namun pikirannya melayang jauh, kembali ke malam-malam sunyi yang pernah ia bagi dengan Bambang. Setelah makan siang, Dimas kembali ke kantor. Rani tak banyak bicara, merasa bahwa kehadirannya lebih banyak mengisi ruang kosong daripada benar-benar membawa kebahagiaan. Ia memutuskan untuk keluar sebentar, pergi ke kafe favoritnya, mencoba menenangkan diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban, dan di dalam dirinya ada perasaan yang terpendam, terlalu dalam untuk dibicarakan dengan siapapun. Di kafe, Rani duduk di sudut yang sepi, memandang keluar jendela yang basah terkena hujan. Tak lama, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Rani mengangkatnya. "Rani, ini aku, Pak Bambang." Suara itu membuat hatinya berdegup kencang. Rani menatap ponselnya, tak bisa berkata apa-apa sejenak. "Pak, beneran gak bisa nunggu sampai nanti malam?" Suara Bambang terdengar lebih dalam, seperti ada kebingungan di sana. "Aku gak bisa begini, Nduk." Rani menelan ludah, hatinya bergejolak. "Tapi Bapak sudah pergi kan?" "Masih di perjalanan, belum jauh. Aku baru saja merasa sangat cemas. Aku nggak bisa ninggalin kamu gini." Rani meremas cangkir kopi yang sudah hampir habis. Kata-kata itu, meski sederhana, menghantamnya seperti badai. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. "Jangan datang, Pak." Akhirnya ia berbisik, suaranya serak. "Kita sudah salah dari awal." Tapi dalam sekejap, ia tahu. Ia tak ingin semuanya berakhir begitu saja. Ia tak ingin kehilangan Bambang. "Aku nggak bisa berhenti, Rani. Aku nggak bisa ngelihat kamu lagi dan pura-pura nggak ada apa-apa." Air mata Rani menetes tanpa bisa ia tahan lagi. "Tapi kita nggak bisa terus kayak gini, Pak. Kita nggak bisa." Bambang terdiam. Suara desiran angin lewat di seberang sambungan telepon. "Mungkin aku cuma butuh waktu, Nduk. Mungkin kita berdua cuma perlu waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa ngeluarin kamu dari hidupku gini aja." Rani menggigit bibir bawahnya. Ia ingin sekali berkata, "Jangan pergi." Namun kata-kata itu terasa sangat salah. Perasaan yang terus bergelora dalam dirinya sudah terlalu rumit untuk dijelaskan. "Kita harus berhenti, Pak, atau kita akan semakin tenggelam," katanya pelan, hampir tak terdengar. Suasana semakin hening, hanya suara detak jam di kafe yang terasa begitu keras. Rani tahu ini adalah keputusan yang paling sulit yang pernah ia buat. Tapi kadang, hal yang paling benar adalah yang paling menyakitkan. Dan dengan itu, hubungan mereka yang terlarang mulai meredup, seperti matahari yang tenggelam di balik awan hitam. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Hari-hari berlalu tanpa ada yang benar-benar berubah. Dimas kembali sibuk dengan pekerjaannya, meskipun ia sering mengingatkan Rani untuk lebih sering keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya. Namun, Rani hanya bisa tersenyum samar, merasa semakin terasing dalam rumah besar ini. Di dalam dirinya, ada jurang yang semakin dalam, terpisah oleh waktu, dan perasaan yang terus berkembang, namun tak bisa diterima. Bambang tak pernah kembali. Setiap kali Rani menatap ponselnya, hatinya selalu berdebar, menunggu pesan atau telepon darinya. Tapi pesan itu tak pernah datang. Kekecewaan mulai menggerogoti dirinya. Ia tahu Bambang juga membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka yang sama, namun ia tak bisa menahan dirinya untuk tidak merindukan kehadirannya. Suatu sore, saat Dimas kembali ke kantor
Untuk rapat yang berlangsung hingga malam, Rani merasa hampa sekali lagi. Ia duduk di ruang tamu yang sepi, dengan suasana rumah yang kini terasa seperti dunia yang terisolasi. Ia tahu segala yang ia rasakan sekarang sudah melampaui batas. Ia bukan hanya merasa kesepian, ia merasa seolah hidupnya terhenti di titik yang tak bisa ia kembali dari sana. Rani memutuskan untuk pergi. Ia mengemasi beberapa pakaian dan menyarankan diri untuk berjalan keluar. Tidak ada tujuan pasti, hanya ingin merasakan kebebasan sejenak, meskipun itu terasa kosong. Ia melangkah ke mobil dan menyalakan mesin, lalu mengarahkan mobilnya menuju kota yang lebih sunyi. Saat ia sampai di sebuah taman kecil di pinggiran kota, Rani duduk di bangku yang menghadap ke danau. Malam datang perlahan, dan cahaya bulan menerangi permukaan air yang tenang. Di sini, ia merasa sedikit tenang, meskipun hatinya masih berantakan. Ia tahu ini hanya pelarian sementara. Keputusan yang harus ia buat sudah dekat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Bambang muncul di layar. Rani terkejut, tapi segera menekan tombol terima. "Halo?" Suaranya bergetar sedikit. "Aku udah nyampe Malang, Enduk." Suara Bambang terdengar berat, seperti terbebani. "Kenapa nelpon?" Rani bertanya pelan, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. "Aku nggak bisa jauh dari kamu." Bambang menjawab dengan suara penuh penyesalan. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Aku tahu kita salah, tapi aku nggak bisa lagi pura-pura nggak merasa apa-apa." Rani memejamkan mata. Semua kata-kata yang pernah ia simpan di dalam hati kembali membanjiri pikirannya. Perasaan yang ia coba kubur, yang ia rasa tidak bisa diteruskan, sekarang ada di depan matanya, memanggilnya untuk membuat pilihan. "Kita nggak bisa begini, Pak," kata Rani dengan suara yang semakin rapuh. "Jadi kamu mau aku pergi, lupakan semua ini?" tanya Bambang, seakan terkejut dengan kata-katanya sendiri. Rani terdiam. Angin malam meniup rambutnya, dan ia merasakan betapa beratnya keputusan ini. Ia tahu tak ada jalan mundur, tidak ada jalan kembali ke tempat yang aman. Segalanya telah berubah, dan ia tak bisa berhenti. "Ini bukan soal pergi atau tinggal, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. "Ini soal apakah kita bisa hidup dengan keputusan yang sudah kita buat." Dan dengan itu, tanpa kata-kata penutup, Rani menutup teleponnya. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan, hanya rasa sakit yang tak terucapkan, dan kesadaran bahwa ia telah sampai pada ujung jalan yang tak bisa lagi dihindari. Rani kembali ke rumah setelah beberapa jam menghabiskan waktu di taman, mencoba meredakan segala perasaan yang bercampur aduk. Malam semakin larut, dan Dimas masih belum pulang. Begitu tiba di depan pintu rumah, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menyiapkan dirinya untuk kenyataan yang harus dihadapi. Namun, begitu membuka pintu, ia terkejut. Di ruang tamu, lampu menyala redup, dan sebuah amplop tergeletak di atas meja. Amplop putih itu tampak biasa saja, tapi bagi Rani ia tahu, ini bukan sekadar surat biasa. Ia duduk di sofa dan membuka amplop tersebut. Ternyata itu adalah sebuah pesan dari Bambang, ditulis tangan dengan tinta hitam yang tampak terburu-buru. "Rani, aku harus pergi lebih jauh. Aku nggak bisa tetap dekat denganmu, meskipun aku ingin sekali. Aku pergi bukan karena aku nggak sayang, tapi justru karena aku tahu kita nggak bisa menangani apa yang terjadi. Aku nggak ingin menghancurkan hidupmu lebih lanjut. Aku minta maaf." Rani memegang surat itu erat-erat. Setiap kata seperti menampar wajahnya, tapi entah kenapa ia merasa sedikit lega. Seolah ada sesuatu yang sudah selesai, meski perasaan itu tetap tak mudah untuk disingkirkan. Ia tahu Bambang memilih untuk pergi, untuk memberi mereka jarak, untuk memberinya ruang untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih benar. Namun, meski begitu, ada rasa kehilangan yang menyelubungi dirinya.
Ia tahu keputusan Bambang adalah hal yang benar, tetapi apakah itu berarti ia bisa melanjutkan hidup dengan Dimas, dengan perasaan yang telah terkoyak? Tak lama setelah ia menatap surat itu, ponselnya berdering. Itu Dimas. Suaranya terdengar ceria, seperti tak ada yang berubah. Aku baru selesai rapat, sayang. Aku di jalan pulang sekarang. Kita makan malam bareng ya. Dimas berbicara dengan suara penuh harapan, seolah hari-hari mereka masih berjalan normal. Rani menggigit bibirnya, menahan perasaan yang ingin ia lepaskan. Iya mas, aku tunggu. Setelah menutup telepon, ia memandangi surat di tangan. Jadi ini akhirnya? Gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau bagaimana ia akan menjalani kehidupan rumah tangga yang kini terasa semakin hampa. Tetapi satu hal yang pasti, keputusan yang dibuat malam ini telah menandakan akhir dari satu babak dalam hidupnya. Kini, ia harus menemukan cara untuk melanjutkan, meskipun tahu hatinya tidak akan pernah sama lagi. Dengan surat itu di tangannya, Rani melangkah menuju dapur, mencoba menyiapkan makan malam yang tampak seolah tak ada yang berubah. Padahal, semuanya telah berubah. Malam itu, Dimas pulang dengan wajah ceria, membawa semangkuk cerita tentang rapat yang sukses. Rani menyambutnya dengan senyuman yang dipaksakan. Mereka duduk bersama di meja makan, berbicara tentang hal-hal sepele, cuaca, pekerjaan, rencana akhir pekan, seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun, di dalam hati Rani, ia merasa semakin jauh. Dimas tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu tentang surat dari Bambang yang masih tergeletak di meja. Tidak tahu tentang perasaan Rani yang perlahan-lahan tenggelam dalam jurang yang semakin dalam. Ketika ia tertawa dan bercerita tentang koleganya di kantor, Rani hanya bisa tersenyum lemah, menyembunyikan perasaan yang tidak lagi bisa ia kontrol. Setelah makan malam, Dimas mengajak Rani untuk menonton film bersama. Tetapi, meskipun ia duduk berdampingan dengan suaminya, hatinya tidak ada di sana. Rani merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka, seolah ia berada di dunia yang berbeda. Ia merasa kehilangan diri sendiri dalam hubungan yang telah lama terasa dingin, dan saat itu, suara dering ponselnya yang datang sejenak membuatnya terjaga dari lamunannya. Panggilan itu datang dari Bambang. Rani melihat layar ponselnya. Detak jantungnya mulai berpacu. Ia tahu ini adalah saatnya untuk membuat pilihan. Pilihan yang akan menentukan kemana hidupnya akan berlanjut. Tanpa mengangkat telepon itu, ia menekan tombol reject dan menatap layar ponsel yang sekarang tampak begitu asing. Beberapa detik kemudian, Bambang mengirimkan pesan singkat yang hanya bertuliskan, "Jaga diri baik-baik, aku akan selalu ada, meskipun jauh." Air mata tiba-tiba mengalir tanpa bisa ia tahan. Rani tahu bahwa meskipun Bambang pergi, perasaan mereka akan tetap ada. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Ia harus melanjutkan hidup dengan pilihan yang ada. Malam itu, ia tidur dalam keheningan yang dalam, tidak tahu apa yang akan ia katakan kepada Dimas besok atau apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri. Ia merasa seolah ia telah terperangkap dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan penyangkalan. Tetapi ia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia harus jujur dengan dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rani mulai menata kembali kehidupannya. Dimas tetap menjadi suaminya, meskipun di dalam hatinya, ia tahu ada jarak yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia tidak pernah mengungkit peristiwa dengan Bambang, tidak pernah bercerita tentang surat yang ia terima, atau perasaan yang telah ia pendam begitu lama. Semua itu tetap menjadi rahasia yang hanya ia bawa sendiri. Namun, lambat laun, Rani mulai merasa lebih damai. Meski perasaan terhadap Dimas tidak sama seperti sebelumnya, ia berusaha untuk mencintainya kembali dengan cara yang baru, sebagai seorang istri yang setia, meski tidak sepenuhnya utuh.
Dimas tak pernah tahu tentang perasaan yang pernah ada antara Rani dan ayahnya, dan mungkin lebih baik begitu. Di sisi lain, Bambang tidak pernah kembali. Ia mengirimkan beberapa pesan singkat dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah lagi memaksa untuk bertemu. Rani tahu bahwa perjalanan mereka berdua harus berakhir di titik itu. Terkadang, hidup memang mengharuskan kita melepaskan hal-hal yang paling kita inginkan, untuk memberi ruang bagi apa yang harus datang. Dan meskipun perasaan Rani terhadap Bambang tak pernah sepenuhnya hilang, ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dimiliki. Beberapa kisah, meskipun indah, harus berakhir. Dan meski terkadang ada perasaan yang tetap terpendam, hidup harus terus berjalan. Rani kini bisa tersenyum kembali, meskipun dengan hati yang lebih bijaksana. Ia tahu, pada akhirnya, kebenaran dan waktu akan menyembuhkan segala luka, termasuk luka yang ia ciptakan sendiri.